Baik, Kakak-kakak, akan mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siap. Siang. Kakak-kakak, sebelum kita mulai lebih lanjut kegiatan kita, saya akan mulai dengan salam untuk kakak. Jika saya memberikan salam olahraga, Bapak kakak-kakak jawab jaya jaya luar biasa. Salam olahraga. Jaya, jaya, Ya, jaya, luar jayanya biasa. luar biasa. Ya, jadi semangat ya karena kita sebagai olahraga harus semangat, spirit ya. Gimana kabar kakak-kakak semua? Gimana kabar kakak semua? Alhamdulillah baik, Luar Kak. biasa. Alhamdulillah baik-baik saja. Benar ya, kita bersyukur hari ini sehingga Kabar kita baik, boleh batin agak ngantuk. berkumpul bersama untuk membahas materi kita kembali. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Kak Ketua Kelas untuk pimpinan doa. Baik, terima kasih. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, lanjut. Silakan Kak Marius. Terima kasih Kak Roman. Oke kakak-kakak, akan mulai kegiatan kita. Hari ini kita ada refleksi ya, membahas tentang refleksi. Ya masih loading yang tampil sharekan sessionnya. Materinya lagi loading. Jadi keterangannya di sini adalah berat.
Gimana kakak-kakak sudah tampil? Sudah Kak, sudah. Karya belum tampak layanan ke saya. Tes. Baik kakak, sudah jelas? Jelas Kak? Ya maaf ya tadi jaringannya saya. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan membahas modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kemudian kesepakatan kita bersama, yang pertama yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon saat tidak berbicara, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, ya kolom chat yang sebelah kanan bawah. Jika ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan silahkan gunakan fitur chat. Kemudian ketika mau bertanya silahkan angkat tangan atau klik raise hand yang ada tanda angkat tangan di bawah ruang room tuh. Kemudian yang terakhir adalah gangguan teknis adalah hal wajar ya. Ini yang membuat kendala bagi kita bersama. Jadi ada pertanyaan sampai di sini untuk kesempatan bersama. Aman, lanjut Kak. Lanjut Kak, lanjut Kak. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tujuan. Tujuan luas yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan efektif, refleksif ya. Jadi inilah tujuan utama yang kita lakukan sebagai guru PJOK itu. Kita tuh hanya memfasilitasi sebagai fasilitas untuk peserta didik ya. Itu yang pertama. Kemudian capaian akhir pelatihan. Yang pertama adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian tujuan capaian pembelajaran khusus modul, kita telah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, serta diharapkan mampu yang pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi.
dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan modul refleksi yang berbeda. Itu dia tujuan. Nah, halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi, kakak-kakak di hari ini akan menuliskan tulisan refleksi ya, menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Adapun agenda. Agenda kita adalah yang pertama analisis tulisan refleksi. Nah, jadi kakak-kakak nanti di sini yang analisis ini adalah kakak-kakak akan menuliskan uh, tentang analisis refleksi melalui pertanyaan yang terdiri 6 pertanyaan. Nanti kakak akan kerjakan di Jamboard Figma. Nanti akan saya kirim linknya di kolom chat sebelah kanan. Nanti kakak akan masuk di situ, klik aja Jamboard Figma-nya. Nah, di situ nanti ada pertanyaan pertama. Silahkan kakak sematkan jawabannya di situ, di bawah pertanyaan. Nah, nanti akan kita sama-sama masuk di sana nanti. Kemudian yang kedua, berbagi hasil analisis. Artinya ketika nanti setelah kakak-kakak menyematkan jawabannya di Jamboard Figma, nanti kakak-kakak akan berbagi analisis tersebut. Artinya disampaikan ke sesama. Nah, analisis tulisan refleksi. Baik kakak-kakak, kita akan masuk ke link Jamboard. Nah, ini pertanyaannya. Kakak-kakak akan menganalisis tulisan refleksi di link Jamboard. Sekarang saya kirim linknya di kolom chat. Oke kakak-kakak, sudah saya kirim linknya, silahkan masuk ke link tersebut, klik aja. Gimana kakak-kakak, sudah bisa masuk ke link Jamboardnya? Masih loading nggak? Masih loading. Gimana kak? Masih loading.
Masih loading ya, memang berat. Yang nilainya memang berat. Yang jambot banyak berat. Jadi dari situ ada pertanyaan. Yang pertama nanti ke bawah, kedua ke bawah lagi, ketiga, keempat, sampai kelima dan keenam. Yang pertanyaannya udah catat kah kakak? Atau di screenshot ya? Supaya kakak nanti bisa menjawabnya di link Jamboot sesuai pertanyaan. Di link Jamboot juga ada pertanyaannya. Ruang Zoom juga ada. Gimana kakak-kakak? Sudah bisa masuk? Ya, Kak Niken sudah bisa masuk. Jadi Kak Niken untuk mengerjakannya bukan seperti itu Kak Niken. Jadi kakak ambil sticky note yang ada di bawah itu, yang dekat ada gambar pulpen tuh, ada lembaran kertas. Klik itu, kemudian tarik tempatkan di kolom chatnya, kolom Jambootnya, di bawah pertanyaan. Oh, di bawah pertanyaan. Berarti sama kecil dari tadi, Kak. Nah, bawa klik aja itu, sticky note-nya. Nah, Kak Arif juga sudah masuk. Di bawah jawabannya Kak Arif. Nah, itu bisa dibesarkan Kak. Terserah Kak Arif. Klik aja itunya di kotaknya tuh. Kotak yang kakak bawa tadi mana? Warna biru kah? Jadi warnanya terserah kakak bisa diubah tuh. Ada kan ketika kakak klik itu stikernya di situ ada di atas itu ada warna. Silahkan diubah warnanya mau warna oranye kah, biru kah, merah kah, kuning kah. Nah, untuk membesarkan ini ya, sticky note-nya, kakak klik di tengah itu. Sticky note-nya nanti ada tanda panah, tanda sticky 4 tuh. Nah, di sudutnya tuh digeser tarik ya. Ketika kakak mau geser ini tulisan, nah gitu kak, supaya ada tanda itu, ada tanda segi empat ya, segi empat kayak bulat-bulat. Coba klik di sembarangan dulu, jangan digeser ananya, sampai bisa besar. Pas Karib tuh, kayak gitu Karib. Besarkan sticky note-nya, tempatkan disusun aja, dirapikan aja. Nah, di situ kan ada gambar tanda panah dan tanda tangan tuh, ada jari. Nah, kalau kakak bisa menggunakan jari, boleh juga untuk menggeser ininya, menggeser sticky note-nya. Kalau kalau kakak mau itu, mau nariknya, jangan bawa semua itu kolom Jambootnya, bisa hilang nanti dia. Coba satu dulu Kak. Nah, coba Karib tuh. Bisa Kak Karib? Dia ada itu, pokoknya ada penimbungan di sudut segi 4 tuh. Nah, itu besarkannya. Pelan-pelan lo. Mana nama Kak Arif nih? Nah, tinggal tulis saja jangan dari situ. Di bawah nama Kak Arif. Supaya tahu nanti, oh ini punya Kak Arif. Bisa diketik, balik bisa. Bisa diketik tulis tangan, kayak keyboard.
Pertanyaan pertama. Ya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Nah, itu ada pertanyaannya. Mana nih? Bagaimana kakak Mana menulisnya? kolom isinya Ya, mana? ketik aja. Untuk menggesernya bisa menggunakan tangan juga, bisa ada samping pintu, ada gambar tangan, boleh pakai tangan. Kalau pakai ini, pakai petunjuk itu apa? Tanda panah itu kadang-kadang mau bergeser dia, bisa terbawa kemana-mana. Jambot tikmanya. Kok punya saya hilang nggak? Kok Siapa yang hilangkan? Nah, jadi bisa diketikkan Karib. Ada tanda kanan, ada tanda ini di sebelah kanan tuh ada kurang plus yang paling sudut. Bisa cari di situ. Nah, bisa juga digeser yang paling bawah tuh. Ada tanda ini. Kak Roman yang nangkapnya. mana? Ke bawah, bisa ke bawah enggak kena. Nah, itu ada apa lagi tuh? Bisa diketikkan Yo balik bisa. seorangnya be. Tidak senangkapan kita ha. Nah, itu kolomnya bisa dihapus lagi, nanti bisa narik itu lagi, sticky note bisa. Nah, dah Nah, kerjaan kalau Rian naik ya. Kan ikan cerekan mau geser ya. aja yang itu. Punya kami tenggelam. Tak besar jam. Geser aja ini Kak, yang paling bawah tuh ada Rabun, Kak, rabun. kayak strip tuh, strip panjang di bawah kali. Nah, itu geser ke kiri ke kanan tuh anu. Nah gitu. Hilang gitu anunya jambotnya. Dia ada dia kemana-mana pasti ke kiri atau ke kanan dia perginya. Geser aja ke situ. Nah, ketika kakak mau itu mau geser ini sticky note-nya, lepaskan dulu anunya, yang terbawa semua anunya apa? Pertanyaannya terbawa dia otomatis ya. Kalau pakai tangan juga bisa anunya. Yang ada tangan tuh, yang samping pulpen tuh boleh diklik itu bisa juga menggunakan tangan. Mana pulpen teh. Neker. Nanti ini bisa juga ditarik kayak apa tuh? Sticky note-nya. Table. Section. Text. Oh ada yo warna merah sapi ya. Oh Hilang. Hilang lagi. Ah, ada kan? Oh. Ada dia. Nah, pasti lari ke kiri kanan tuh. Garisnya bisa tuh yang garis. Ada tanda garis di bawah tuh. Yang berubah. Di bawah kotak itu. Kotak. 4 stiker tuh. Nah ini tuh Punya Karib itu keluar tuh. Jawabannya bisa. Nah, itu kotak geser ke dalam Kak Arif. Nah, jadi samakan tadi. Geser sampai pertanyaan itu Rusuh Roman. Anyo, ndak nampak we kecil gila. Oh, bisa dibesarkan bisa. Apa pertanyaannya di tengah tuh. Plus kanan yang paling ada plus kuning itu. Nah, klik aja di situ. Untuk besarkan tulisan ada tanda plus dan min di sebelah kanan paling sudut. Sebelah kanan laptop. JB disuruh pakai sticky note, bukan pakai pulpen ngapain tang dicoret-coret deh. Oh, di be. Nah, kalau toilet enggak apa dia harus bisa. Nah, pilih saya. Coret aja. Saya warna hitam. Enggak usah pakai itu, enggak usah pakai pulpen kayaknya. Pakai sticky note aja. Nanti untuk ngetiknya biasa pakai keyboard laptop. Oh, ya di zoom dulu ya. Kakak di zoom dulu. Pokoknya untuk besarkan kotaknya itu. Kalau diterapkan ke siswa rusuh, tidak laka-laka dia kerja aja anaknya. Bikin aja.
Nah, Nanti ada tanda bulat di sudut paling dia sudut punya itu. Niken. Ada di situ Oke. berdasarkan anunya. Iya, Stick kami note-nya. sudah dikasih lagi. Oh, klik delete tuh ke. Aduh, Enggak, nah sampai lagi kalau mau hapusnya, Roman, kalau ya. mau hapus, klik anunya, sticky note-nya, langsung anu aja, back, udah otomatis dia terhapus. Nggak perlu delete, Pakai teks ini kan. Meledak laptop pakai back burukku. ya. Sticky note-nya kalau mau hapus sticky note-nya di back aja. Dah hilang dah pertanyaannya kemana-mana dah. Ada pertanyaannya tuh, tergeser deh. Nah, ini deh. Karena kakak-kakak itu ketika mau bergesernya tuh Gimana nak besarkan tulisannya tuh? ini diklik aja kak, diklik tulisannya jangan gitu, jangan coba dikeluarkan dulu, keluarkan, klik aja dia, ada. Kemudian klik tanda panah, tanda plus di sebelah kanan, tanda plus di sebelah kanan, sudut kanan, tanda plus sudut kanan, pasti besar dia tulisannya. Iya ngecum. Ah kan hilang kotak saya baru nak ngetik. Kau pakai Udah sticky hilang. note, Dia- tahu keadaan sticky note Mana ada be? sticky note. Sticky note ini bah yang ada orang kayak kertas tuh dekat pulpen. Samping Sampingnya. dekat pulpen. Maker tuh ke? Samping maker. Ada dia, coba kakak ini, kakak Yang sticky note di sana. ada sticky note ya. Mas, yang masuk Ada Sticky note, samping maker, samping ada bacanya sticky tekan note. S, tekan S. Nah, tekan S. Tekan S ya. kita hilang. Wih, kemana tuh? Hilang ah. Ih, jawabannya hilang. Oh, di baru nak ngetik satu kata. Aduh, kan? Coba bisa nggak kakak menggunakan itu ya, jari tangan ya, biar apa tidak menggeser itu. Tulisan dan kotak itunya, jambotnya. Kalau Kehen aja begini tanda itu yo. memang anu dia, kalau Sudah kita nak menggeser itu, Sudah nak select tol, bawah semua tuh. sudah nak select tol. Kalau kita pakai jari tangan dia nggak terbawa tulisannya. Wih, mana pertanyaan pertama? Coba itu digeser di bawah tuh. Kak Roman digeser yang paling yang ada plus di bawah. Tolong Wan, kondisikan Wan. Laptopku udah bisa yang HP tuh melekat-lekat yo. Nanti Di bawah itu ada tanda strip tuh. Nah, itu menggesernya ke kanan ke kiri. Kayaknya dari tulisannya tuh ke kanan, ke kiri kayaknya. Kiri laptop. Coba geser ke kiri. Kotak sticky note-nya, kotak link jambotnya. Wah, Kayaknya sembunyi di situ ya. panas beraut. Yo, siapa yang ngisi di pertanyaan kedua Pertanyaan satuku udah lah aku jawab iya. Nah, dia menilang sticky note enggak tahu ya. Iya tetap ada ngapus enggak? Aduh. Nah, pertanyaan satu udah hilang iya. dah ya. Udah hilang entah kemana entah dah. Siapa? Oh, enggak bisa. Iya ke, undo kan? Mana undo? Enggak ada ke. Kok kirim remote ya? Oh, iya. Kok kirim ini Dah. masuk di sini. Oh, lelah Kak Marius buatnya weh. Tuh kerjaan siapa yang ngilangan itu? Oh, ada be sisa-sisa Ya, punya hilang. siapa ya? Ini kalau hilang Mana ini warna dia? merah ini. Hilang warna merah kalau. Oh, coba kecilkan. Bisa dikecilkan. Kayak gini. Dah. Aman. Bisa kah? Dahi. Ah. Kan? Hilang lagi. Ngambil punya saya lagi Saya besarkan. Wih.
Kayaknya terbawa dia. Gini dia. Nah, ya saya Pokoknya warna ada biru itu. gimana nak besar? Dihapus aja, dihapus Kak. Kalau memang itu, dihapus lagi. Dia ambil lagi sticky note-nya. Nah, ini Pertanyaannya kemana saya lagi baru- pergi? Waduh. Oh ini pertanyaannya ada. Kecil ya. Mengecil. Dah nampak. Nah, ini nak besarkannya Jadi itu. kalau mau ke bawah tuh, klik di luar dulu anunya, mouse-nya Kak. Biar nanti tanda panahnya bawa yang itu, yang kolom Jamboard 1. Oh, tuh be ada. Nah itu dia. Nah, ini ada. Ah. Pertanyaan nomor 1. Siapa dah nomor 2 Apa tadi pertanyaan nomor 1? Gimana nak besarkan kotaknya itu? Tang panjang punya saya. Itu. Coba klik ke samping dulu Kak Roman. Klik dulu ke samping. Lalu klik ulang. Oh, dah. Wih. Indah, jangan di situ Kak Roman. Cara lihatnya bukan di tengah tapi di sudut. Sudut segi 4 tuh. Sudut ya. Nampak ke? Nampak. Besarkanlah lagi tuh. 100. Tahu. Wan, usah nak bajak Wan. Lelah ngetik kok Wan. Nah. Wan, Laptop ku kali ko. bilang Kasi lah nga tuh. may gitu ya. Klik aja ya ate. Indah, saya geser yang nomor 2 ya. Saya pertanyaan nomor 2. Wah, malah gambar-gambar deh pokoknya. Iya be pakai teks ya. Apa-apa aja pokoknya di garis-garisnya. Tahu lah ini. Dah pertanyaannya saya geser ke tengah. Dan. Oke Haji, yang lupa ini. Bang Arif udah pertanyaan keempat. Senyap-senyap aja ini. Ini pertanyaan kedua. Ya. Kenapa? Kalau mau ke itu Kak, kalau mau ke 3, dulu hilangkan dulu tanda panahnya tuh. Nanti dia kalau ke kakak langsung geser mouse-nya terbawa yang kolom 2 tuh. Ya. Keluarkan dulu ke sebelahnya, ke pinggir kotak kolom Jamboard Pigma tuh. Pokoknya untuk ngatur ngecilikannya itu ada sudut ya, bukan di tengah, di sudut kiri dan kanan. Di ini tersudut segi 4 tuh.
Nah, kayak ini siapa? Arif nih, Kak Arif udah oke. Harus tulis nama, Kak Rian. Siapa nih? Niken. Nah, nanti kalau kakak mau ngerjakan yang ketiga, keluarkan dulu anunya, mouse-nya, tanda panah tuh. Baru nanti korok ke bawah anunya, mouse-nya. Ke bawah baru masuk ke link Jambot yang ketiga. Tes. Tahu. Mana be? Yang punya saya si Pokoknya Anwar kalau nih. kalau mau ke scroll ke bawah itu jangan sampai ada itu kotak segi 4 ini kayak ada tanda itu, masih ada tanda dikerjakan gitu. Jadi kalau klik yang dianunya dulu apa? Bet- Klik dulu. betul, betul kan punya saya nih Kak Marius nggak hilang lah. Enggak sih, Roman tuh ada. Karib udah. Punya Niken. saya nggak ada warnanya. Enggak apalah. Pakai sticky note kan kita. Pakai bukan. Oh yang mana Pak ini kan? Terakhir Pakai- lah. Pakai Panggil. teks saya. Oh pakai T kan? Ada banyak dia, ada T, ada sticky note. Banyak itu sih, banyak untuk menempatkan jawaban tuh bisa. Tapi yang enak sticky note lah. Pokoknya kalau ada tanda itu, ada tanda kayak di segi 4 luar tuh, kotak link Jambot tuh, kalau mau kakak mau berpindah, hilangkan dulu anunya, mouse-nya ke samping, supaya tidak terbawa dia. Nah ini kan kayak Arif ini terang kan, kayak Karib, salah Karib. Hilangkan dulu Karib. Jadi dia terbawa Karib. Kalau ada tanda itu, warna ke samping sudut tuh, kotak link Jambotnya, kalau Karib geser tulisan Karib, langsung terbawa semua dia. Biar lurus Kak dengan pertanyaan ketiga keempatnya. Bingung nanti cari yang kedua. Ya ini Oke. benar kan? Makin sanak berwarna. Warna. Bisa digeser Kak ya? Bisa digeser kayak gini. Ada di bawah tuh, yang paling bawah tuh ada tanda kayak strip tuh, panjang. Di bawah kotak sticky note. Kalau mau geser ke kanan, ke kiri itu ada di situ. Pakai jari tangan juga bisa gesernya, tapi pakai klik dulu jari tangannya. Di bawah ini, select tool tuh. Ini pakai hand tool. Punya Kak Herdiansa udah bisa tuh. Klik dulu anaknya, kotaknya itu bawa ke tempatkan yang di mana yang bagus posisinya. Kak Tinto mana itu Kak Tinto tuh? Di Ganso.
Kak Tinto dan Meng Bigma gitu deh. Karib dah berapa? Udah set berapa? Halo Karib. Udah semua Kak. Udah semua ya? Mantap Karib. Kak Rahman gimana? Satu lagi nomor 6. Oh, udah paham ya Karib ya? Tadi pertama habis terbawa anunya tulisannya. Pertama masih bingung tadi. Nyari pertanyaannya Iya, aja enggak nampak tadi. Bisa dah bisa Kak Arif jadi pasil juga ya. Oh. Mulut. Mau deh ke Marius rekomendasikan jak Kak Arif ya. Niken katanya panggilan untuk guru penggerak. Oh iya, mantap lah Tidak. tadi. Piloting 4 PPG. Terpanggil gak Kak itu? Kak, Kak ketua kelas tuh. Kak Dia ketua Ketua kelas yang baik dan bijak. ketua kelas seleksi Dinas Pendidikan. Jadi Saya pengganti kepala terpanggil dinas. semari. Terpanggil kepala sekolah ke sang be. Gara-gara nanya aset kayak aku kena panggil. Tahu deh be. Pak saya bingung jawab waktu di PKG Pak gimana itu cari ngisinya ini. Kami kira aset be, Sapras. Ditanya lah ke aset KI. Hah? Kebetulan tahu. Ditanya ke aset lagi. Bagaimana saya menggunakan rubik tulisan? Gimana Kakak? Sudah Pertanyaan semua dijemputnya? pertanyaan host semua itu Oke, lanjut ya Kakak-kakak. Gimana? Halo? Belum Kak, baru nomor Belum ya? 4 Kak. Iya. Kak Ekio kasih masih main-main karena stick keynote udah bingung keluar jalur Kak Eki keluar jalur. dia nak nyobe di luar dulu be. Kalau dah betul dia masukkan ke dalam. Sip aman. Gimana lanjut Kak?
Gimana Kak? Lanjut Kak? Bentar, Kak. Yang terakhir, Kak. Oke, mungkin sudah, Kak. Halo Kak. Lanjut. Kita lanjut ya. Lanjut, lanjut. Baik. Kita mulai lagi, lanjut lagi. Nampak materinya Kak? Kakak-kakak? Nampak Kak, nampak Kak. Nampak ya? Oke, ini tadi yang kita kerjakan, link jambutnya. Nah, sekarang mari berbagi refleksi. Oke, kakak-kakak silahkan berbagi refleksinya.
Ya boleh Kak Arif dulu nanti. Berbagi refleksi. Dari 6 pertanyaan tadi ya, Kak? Iya. Yang Ya, terima kasih Kak. ya, Kak Ada Arif. 6 pertanyaan tadi. Sini kan kita disuruh melakukan analisis tulisan-tulisan refleksi. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Terus kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis? Jawaban saya menulis refleksi dengan model segitiga refleksi. Ya, model segitiga refleksi itu sudah kemarin kita bahas, ada 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan. Terus selanjutnya, Kak Arif, ya Kak. boleh di share screen anunya. Share screen anunya apa? Refleksi Kak Arifnya. Oh, yang saya tulis ya Kak? Bisa kah? Tunggu dulu, bisa. Boleh di PPT juga boleh anunya. Kalau tidak di Ya, tunggu. link jempol tadi. Mana share screen? Oke. Ya. Nampak Kakak? Belum lagi loading kayaknya. Oke, nampak. Lanjut ya Kak Rohman. Ya. Saya menulis refleksi biasanya setelah pembelajaran modul. Ya, terus apa saja yang saya tulis? Yang saya tulis dalam refleksi merupakan hal yang saya dapat pada saat pembelajaran modul. Terus yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Selama menulis refleksi, saya merasa senang karena menemukan hal baru dalam pembelajaran. Terus pikiran yang muncul saat menulis refleksi yaitu rasa ingin tahu lebih luas tentang pembelajaran tersebut. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Hal yang lebih baik yaitu dalam menulis refleksi lebih terarah. Terus yang menjadi tantangan menulis refleksi dengan berbagai model yang ada, itu belum semuanya diterapkan Kak. Terus yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Saya menggunakan rubrik atau model segitiga refleksi. Menurut saya penulisan refleksi saya sudah baik karena di dalam penilaian refleksi itu rubrik penilaiannya itu ada 4, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Karena refleksi segitiga refleksi itu sudah mencakup 3 indikator di dalam refleksinya. Jadi dikategorikan baik di dalam refleksi. Yang selanjutnya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Seharusnya saya menulis refleksi dengan berbagai model dan lebih sering dalam menulis refleksi. Keterampilan menulis, terus keterampilan apa lagi? Yaitu keterampilan menulis dan analisis yang baik menurut saya. Yang terakhir, apa saja yang saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Yang saya lakukan dalam menjadi guru PJOK yang reflektif yaitu dengan lebih banyak eksplor dan lebih banyak menulis refleksi untuk mendapatkan hasil belajar yang baik serta menjadi guru PJOK yang reflektif. Kalau menurut saya, kita bisa sharing bersama teman-teman PJOK yang lain.
Ya, mungkin itu Kak dari saya. Sekian, terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Arif, bagus sekali hasil refleksinya bahwa refleksi itu adalah membuat hal yang baru ya, membuat hal yang baru, kemudian dapat mengetahui seberapa pemahaman kita terhadap materi tersebut. Ya, Dan kita bisa berkolaborasi bersama teman-teman. Nah, itulah kakak-kakak di dalam kegiatan ini berkolaborasi. Jadi kita boleh apa menutup diri lah, saling berbagi saja lah, ya. Bertanya yang sama juga kayak kayak kami dulu. Ketika kami kurang paham, saling bertanya di grup. ya, Bisa. Ya. Nah, itulah. Terima kasih itu Kak Arif. ya Kak. Silakan di atas yang meriah ya. Oke, silakan. Siapa yang mau share screen Kak analisis Wawan, refleksinya? Kak Wawan. Ya bebas saja lah ya. Boleh. Boleh siapa saja. Coba Kak Niken dulu, Kak Niken. Enggak apa, pokoknya refleksi itu kan itu memang diri sendiri. Yang kita rasakan tuh gimana? Sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam pertanyaan. Jadi itu refleksi untuk diri apa nah, misalnya dasarnya mengalami kesulitan atau bingung atau apa. Nah, mungkin dalam refleksi. Nah, bisa kakak. Ya, sesuai yang kakak ambil. Silakan kak siapa yang untuk berbagi analisis refleksi. Gimana Kak Tika mungkin, Kak Nikin, Roman, Kak Eki, Kak Herdi, Kurniawan, Kak Febrian, Udah cukup jelas Kak. gimana yang lain? Enggak kan itu kan berbeda pasti. Memang ya Kak Tika tuh, gimana Kak Tika? Silakan, angkat tangan. Ya silakan Kak Tika berbagi materi. Selamat siang kakak-kakak sekalian. Saya baru masuk tiba-tiba udah mari berbagi refleksi ini bagaimana? Refleksi apa itu? Baru masuk ya? Kok serem Iya, Kak Tika? baru suaranya? selesai. Nah, kami habis main ular tangga tadi. Terus? Ya. Refleksinya ular tangga. Aduh. Mungkin siapa yang bisa? Ya Ini singkat aja kakak-kakak. loh ya. Pertanyaan yang Yo, pakai punya saya pun slide HP Kak Tika. atau boleh ada pertanyaan itu ada nampak warnanya pertanyaannya boleh saya tampakkan ya ketika Ya sih itu. Dah ke saya. Daan ke punya saya. Karoman ya silakan Karoman. Wah, Jan Kak. Break sebentar. Selesaikan aja, selesaikan aja. Oh iya iya silakan berhenti dulu. Kak Marius izin bertanya itu yang dikerjakan yang
Kak Marius kirim link di chat itu ya? Iya, yang ada nama kami. Oke, siap. Terima kasih. Ya, itu refleksi pribadi maksudnya masing-masing gitu. Menurut kakak-kakak gimana perasaannya tentang refleksi sama Oke Kak Marius. Nah, saya lanjutkan Kak ya. ya lanjut Kak. Oke baik, terima kasih rekan-rekan semua, kakak-kakak sekalian. Baik di sini jawaban jawaban singkat ya, jawaban singkat ini. Kalau jawaban panjangnya banyak mungkin. Ya, ini singkat saja. Baik, yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Ya. Saya sudah mencerna cukup baik dan mudah dipahami. Setelah kemudian, kapan biasanya saya menulis refleksi? Ya, saya menulis refleksi ya, setelah materi selesai disampaikan atau yang telah dipelajari. Apa saja yang ditulis, bagian terpenting pada materi pembelajaran tersebut. Ya, bagian-bagian pokoknya, yang bagian-bagian terpenting. Kemudian nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Ya, tentunya dengan perasaan senang atau gembira. Ya, berdasarkan roda roda apa kemarin tuh ya. Kemudian apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Yang pertama adalah tentunya eh, gagasan utama pada materi, kemudian pokok atau prinsip materi dan tujuan pembelajaran materi. Nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Nah, saat mendapatkan ide baru tentang menulis refleksi tersebut, ya di sini dikarenakan beberapa pada saat pembelajaran ya mungkin hanya penjelasannya hanya begitu-begitu saja. Nah, kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, yang menjadi tantangan di sini menurut saya adalah menyesuaikan kebutuhan ajar peserta didik tersebut. Ya, karena bermacam-macam individu peserta didik itu sangat bervariasi. Nah, jadi hal tersebutlah yang menjadi tantangan bagi saya. Kemudian nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Selama ini saya masih menggunakan rubrik biasa. Maksudnya di sini masih dengan model rubrik yang monoton, hanya paling kalau berubah hanya 1-2 jenis saja. Kemudian seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Nah, ini berkenaan dengan mandiri.
Jadi bagi saya masih sulit dinilai, ya, karena bagi saya menilai diri sendiri itu masih sangat sulit. Kemudian nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan model-model refleksi yang sesuai dengan ketentuan atau kaidahnya yang sebenarnya yang berkaitan dengan modul-modul refleksi tersebut. Kemudian, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menilai refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Keterampilan menganalisis bahan ajar refleksi tersebut tentunya. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Ya. Saya selalu siap ya pada saat proses pembelajaran, ya tentunya berperan aktif dan mandiri. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya adalah rekan sejawat, ya tentunya yang memahami dari materi tersebut. Dari rekan sejawat yang lainnya itu berkaitan dengan sharing mengenai metode pembelajarannya atau penyampaian bahan ajar. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Kak Marius. Terima kasih. Baik, silakan kasih close untuk Kak Roman. Terima kasih Kak Roman sudah menampilkan atau menyampaikan hasil refleksinya. Ya ini perwakilan untuk kita semua. Saya harap kakak-kakak juga pasti bisa melakukan refleksi sesuai item-item modul yang dilakukan atau dipelajari. Jadi berdasarkan materi-materinya, jadi ada setiap materi itu ada refleksi, ada pertanyaan, ada refleksi. Jadi jawab sesuai apa yang kakak miliki atau yang kakak pahami tentang materi tersebut. Oke kakak-kakak, sekarang kita lanjut. Kasih aplaus untuk Kak Roman. Nah kakak-kakak, di sini adalah kita memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepribadian murid. Jadi kita melakukan refleksi itu berhubungan dengan kepribadian pada murid. Yang pertama, yang kedua mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan mode refleksi yang berbeda. Ya pasti berbeda lah ya, soalnya setiap modul pasti beda itemnya atau beda bahasannya atau materinya. Nah itulah dia untuk uh, pemahaman tentang refleksi. Oke, sekian pertemuan kita. Baik kakak-kakak, saya di sini kita saling berbagi refleksi. Apakah boleh saya sedikit menambahkan refleksi tentang diri saya? Gimana kakak-kakak? Boleh Boleh? Kak, boleh. Boleh ya? Ya, pengalaman Boleh saya dong Kak, mengikuti boleh. kegiatan PKG ini, nah kakak-kakak saya ingin berbagi pengalaman saat saya mengikuti pendidikan
PKG PJOK awalnya saya merasa minder, tegang, karena saya merasa mempunyai banyak kekurangan. Saya menyadari hal itu. Nah, apalagi dalam kegiatan kami waktu itu si Kalbar di berbagai macam kabupaten di situ ya. Jadi teman-teman satu kelas itu bukan hanya Singkawang, jadi sekarang kita hanya lingkup Singkawang saja. Jadi tegang suasananya yang pertama. Tapi berjalannya waktu ya kita karena sudah terbiasa, jadi kawan sekelas itu kayak udah kayak bersaudara gitu. Karena waktu kita tatap muka, jadi oh jelas begini kayak gini ya hari itu. Jadi kita saling mengenal dari jauh dalam temannya. Ini tatap muka. Nah, jadi sampai akhir kegiatan itu kita saling mengenal dan namun tidak menjadi alasan saya untuk saya mundur ya. Jadi saya sebenarnya agak gimana ya? Berat sebenarnya awalnya. Memang jika saya mundur banyak ya, tapi kalau saya mundur waktu itu banyak yang saya tanggung. Yang pertama mungkin saya dianggap tidak mau mengembangkan diri. Karena kan jelas PKK ini pengembangan kompetisi guru. Nah, jadi kalau saya menolak atau mundur dari kegiatan mungkin secara keseluruhan atau secara pusat atau mungkin karena ini kan yang kan pusat menteri. Jadi nama saya mungkin sudah nggak bagus ya. Terkecuali halangannya ya mungkin bisa dipungkiri lah. Nah, kemudian yang kedua saya berkontribusi dengan kepala sekolah. Nah, setelah saya mengikuti ini dengan beratnya, nah jadi Pak Sekol mengatakan jika kamu mundur, ya yang pertama karena namamu jelek, yang kedua sekolah kita juga dan saya juga terbawa semua dampaknya. Nah, jadi Pak Sekol itu saya dalam kegiatan ini. Sehingga itulah yang membuat saya kuat untuk melakukan selama 3 bulan. Jadi kegiatan-kegiatan. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya pembelajaran ternyata dapat energi atau semangat dari sesama teman. Peserta PKK PJOK, di mana kami sering saling membantu dalam kesulitan. Nah, jadi kita di dalam kegiatan ini sering berkolaborasi, ya, saling membantu. Sehingga lewat itu saya bisa menyelesaikan kegiatan PKK ini, ya, yang 3 bulan kemarin. Kemudian setelah saya bersama teman-teman selesai dalam mengikuti pelajaran PKG PJOK, kami ditunjuk menjadi fasilitator. Nah, saya merasa karena harus belajar lagi ya untuk bisa memfasilitasi kakak-kakak peserta baru. Tetapi saya semangat bersama kakak-kakak semua ketika setelah menjalani kegiatan ini diberi semangat karena dukungan kakak-kakak semua dalam setiap pembahasan terutama dalam pembelajaran yang antusias kakak-kakak luar biasa. Walaupun dengan berbagai kesibukan, kakak-kakak tetap berusaha untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap maya. Nah, sama halnya kakak-kakak. Waktu itu kami ada yang ODWSN, ada yang panitia ODWSN di Pontianak kawan-kawan, tapi mereka tetap ikut Zoom. Gimana caranya mereka menyempatkan waktu mereka sampai mereka video bahwa mereka itu ada dalam kegiatan, tapi dia tetap ikut dalam tatap maya. Bisa saja mereka HP ya, laptop kan mungkin dalam kegiatan kita bawa laptop. Tapi nanti ada itu, apa ya, hal yang disampaikan, "Kak, saya ikut kegiatan ini, saya Zoom-nya pakai HP." Ya nggak masalah. Nah, jadi gitu kakak-kakak, jadi nggak terlalu kaku kita ya. Ya kalau ada kegiatan ya pokok on aja di HP, kalau memang
bisa yang penting kakak-kakak bisa ikut dalam pembelajaran tatap maya. Nah, setelah itu saya mengikuti kegiatan PKG Bajaka ini banyak pengetahuan juga yang saya dapat, terutama proses pembelajaran. Ternyata selama ini saya salah dalam melakukan proses pembelajaran. Biasa saya lakukan banyak guru yang berbicara. Nah, peserta hanya mengikuti arahan guru, tetapi ternyata bukan guru yang ya banyak bicara. Ya, jadi ternyata bukan guru yang banyak bicara dalam kegiatan PKG ini. Ya, pengetahuan tentang ilmu PKG ini. Mereka peserta didik seperti dalam pembelajaran SCL, Student Central Learning. Bukan guru yang banyak berbicara, melainkan peserta didik. Seperti dalam pembelajaran SCL menurut pendapat Siswono dan Karen 2008, Student Central Learning dalam kurung SCL adalah model pembelajaran yang fokus pada kebutuhan, kemampuan, minat, dan gaya pembelajaran peserta didik dengan mengajar berbagai fasilitator. Jadi ada peserta didik yang diutus menjadi fasilitator. Kita tuh sebagai fasilitas saja, ya. Jadi kita tuh hanya memfasilitasi mereka. Jadi Anda nanti ada satu peserta yang jadi fasilitator buat teman-temannya. Kita tinggal kasih apa, tata caranya bisa menggunakan kertas, cara-cara melakukan olahraga itu gimana, hingga kita utus salah satu. Jadi mereka menilai temannya sendiri dan mengarahkan temannya sendiri. Kita hanya melihat dan memantau mereka dan kita hanya membimbing mereka. Jika mereka kebingungan, nah kita kasih tahu begini-begini terhadap fasilitator yang kita utus tadi. Nah, sehingga menjadikan setiap peserta didik itu untuk lebih aktif dan mampu untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri. Nah, jadi mereka belajar bertanggung jawab ya, dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan itu tadi. Apakah mereka sukses atau tidak? Nah, itu nanti kita evaluasi bersama. Nah, itulah ilmu-ilmu yang nanti yang kakak-kakak dapat dari awal sampai akhir nanti. Nah, ikuti aja, belajar aja modul-modul yang ada itu. Nah, jadi seperti tujuan dari pembelajaran kita hari ini sebagai seorang guru, yaitu memfasilitasi. Tadi kan tujuannya ada di situ di atas. Tujuan itu adalah memfasilitasi PJOK yang berpusat. Nah, jadi kita tuh hanya memfasilitasi, ya, memfasilitasi peserta didik. Ya, jadi gimana kita memfasilitasi peserta didik itu, mereka itu jadi fasilitator, jadi ibaratkan jadi apa ya, pemandu temannya lah, fasilitator. Jadi kita tuh hanya fasilitas saja, sebagai fasilitas. Nah, sama halnya kayak saya nih. Ini hanya memfasilitasi kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak semua yang banyak bergerak, yang banyak melakukan tentang kegiatan ini, ya, sampai nanti di akhir. Nah, itu saja mungkin refleksi dari saya. Ini bisa membantu kita semua ya. Jadi jangan sebenarnya saya mengikuti kegiatan ini awalnya memang beban. Apalagi saya itu kan selain mengajar juga kebun. Nah, jadi saya mikirin kebun. Jika saya ikuti ini, mana ya kebun saya? Saya nggak ngurus. Ya, karena kebun saya itu di Bengkalo sana, bukan di Singkawang. Jadi setiap minggu itu saya pulang. Sabtu Sabtu sama Minggu kembali lagi. Nah, begitu kakak-kakak. Tapi ya saya tetap berusaha. Bahkan saya Zoom di kampung juga ada waktu itu. Makanya saya sampaikan ke fasilitator, Kak, maaf sinyal saya tidak bisa on kamera karena di kampung tuh jelek. Nah, di sana kan pakai voucher. Ya WiFi-nya pakai voucher. Susah kadang-kadang WiFi-nya panjang hari enggak bisa. Nah, itulah. Tapi karena kita ada pemberitahuan dari fasilitator, jadi
Asal kita ada masuk, jangan sampai tidak masuk. Terus gimana caranya lah. Walaupun kita tidak bisa on kamera, ya yang penting dalam kegiatan. Nah itu salah satunya ya. Jadi tergantung usaha kita. Jadi kita tuh sebenarnya nggak ada yang pasti pindah ke situ. Jadi gimana caranya kita untuk mengikuti kegiatan ini ya sampai selesai lah ya. Tetap semangat kakak-kakak. Pokoknya kita saling membantu aja lah. Ya gitu aja. Yang sulit dipermudah gitu, yang mudah ya pokoknya gitulah ya Kak. Sama-sama saling kasih apa pendapat lah satu sama lain. Berbagi, boleh bertanya satu sama lain. Kalau ada apa keluhan gini boleh ya. Mungkin ini saja kakak-kakak ya. Jadi saya visinya. Oke kakak-kakak kita akan mengakhiri kegiatan kita. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan bertemu lagi mayanya. Selasa depan. Oke kakak-kakak, sekarang kita akan mau hari pertemuan kita mau foto bersama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak? Foto dulu Kak biasanya, baru berdoa. Oh ya, Foto Ngalah dulu ya. hasil weh. Foto. Ah, Oke, siap. Niken dah lah Kak. Ah, Kak Niken dah lah Kak yo. Jadi Belum. Berkeringat-keringat nah dia, lagak pemanasan. Nah, Saudara Wawan bisa dipimpin doanya untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Ayo, Kak Wawan. Oke, siap ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan PKG kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga apa yang disampaikan oleh Kak Marius bisa berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. baik, terima kasih Kak Kurniawan. Marius, Oke, ya. kita akan foto bersama. Silakan ambil gayanya masing-masing. Saudara Wawan Kameranya satu. diaktifkan kameranya mau foto nih. Ya, on kamera. Kamera saya bulat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak semua. Sampai ketemu di hari Selasa ya kakak-kakak. Oke. Siap, Kak. KM Pipamu dapat belum kan? Marius. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima kasih Marius. juga semuanya ya. Itulah bel panah. Kami hari ini. Lanjut lanjut Warkop. Nah, lanjut. Bel panah kewan. Jualan. Taruh itu, Bang. Wah, jualan kawan. Wal, mana Wal? Wali Andi nukang deh. Dia sampai 3 nun. Merangkap lahi. Tahu deh. Bontot. Gile sedangi we totot. Dah. Izin keluar Kak Marius. Izin keluar Oke, Kak Marius. Keluar Kak Marius. Belva kewan. Ayo. Malam ke.